Timothy datang ke Bali dengan semangat baru. Ia diterima di Universitas Udayana, jurusan Teknik Informatika. Dari luar, ia terlihat biasa saja, agak gemuk, memakai kacamata, dan jarang bicara. Tapi di dalam dirinya, Timothy menyimpan banyak harapan. Ia ingin membanggakan ibunya di kampung, yang menjual sayur di pasar setiap pagi untuk membiayai kuliahnya. Namun sejak awal masuk, Timothy sudah dianggap aneh oleh teman-temannya. Ia tidak pandai bergaul, sering gugup saat berbicara di depan orang banyak, dan suaranya pelan. Di antara teman-temannya, ia hanya punya satu sahabat, Rio, teman sekamar di kos, yang selalu mencoba menyemangatinya. Semuanya mulai dari hal kecil. Saat presentasi kelompok, Timothy salah menyebut istilah komputer, dan teman-temannya menertawakannya. "Duh, si kutu buku gaptek," celetuk salah satu senior. Sejak saat itu, ejekan mulai muncul di grup kelas. Foto-foto Timothy sedang mengantuk di kelas disebarkan dengan caption lucu, bahkan ada yang membuat meme dari wajahnya. Awalnya Timothy mencoba tertawa, tapi dalam hati ia mulai merasa kecil. Minggu demi minggu berlalu, dan cemoohan berubah menjadi perlakuan kasar. Tasnya pernah dilempar ke tong sampah. Tulisannya di papan dikotori dengan gambar-gambar konyol. Saat acara ospek fakultas, beberapa senior menyuruhnya menari di depan umum sambil diteriaki, "Mahasiswa gagal." Timothy menunduk, wajahnya merah menahan malu. Malamnya ia menangis di kamar kos, tapi tak berani bercerita kepada siapapun, bahkan kepada ibunya. Ia hanya bilang kuliahnya baik-baik saja. Rio, satu-satunya teman dekatnya, mulai sibuk dengan organisasi kampus dan pacarnya. "Bro, sabar aja, nanti mereka juga bosan," kata Rio singkat. Namun setelah itu, ia jarang lagi menemani Timothy. Kesepian mulai menelan Timothy. Ia mulai berhenti makan bersama teman-teman, jarang keluar kamar, dan sering menatap kosong ke arah jendela kos yang menghadap gedung kampus. Beberapa dosen mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Ia jadi sering tidak hadir kuliah, tugas-tugas menumpuk, dan matanya tampak lelah. Namun ketika ditanya, ia hanya menjawab, "Maaf, Pak, saya cuma kurang tidur." Di media sosial, akun anonim kampus bahkan membuat thread khusus menertawakan mahasiswa yang paling culun di angkatan. Foto Timothy ada di sana. Komentar-komentar kejam datang bertubi-tubi. Ia membaca semuanya, dan malam itu ia menulis di buku catatannya. Kadang, orang lupa kalau kata-kata bisa membunuh tanpa darah. Malam itu, Timothy menulis surat untuk ibunya. Tulisannya rapi, tapi ada getar di setiap kalimatnya. "Bu, maaf kalau nanti aku tidak bisa wisuda seperti yang ibu impikan. Aku sudah mencoba kuat, tapi dunia ini terlalu bising untuk anak sepertiku." Ia melipat surat itu dan menaruhnya di dalam buku favoritnya, The Silent Voice. Hari itu, langit Bali cerah. Kampus Udayana tampak ramai seperti biasa. Di lantai 5 gedung fakultasnya, Timothy berdiri memandangi halaman kampus. Angin berhembus pelan, rambutnya berantakan. Beberapa mahasiswa yang lewat sempat menoleh, tapi tak curiga. Ia menatap ke bawah, matanya berkaca-kaca. Dalam hati ia berbisik, "Kalau aku pergi, mungkin mereka baru sadar aku juga manusia." Suara keras mengejutkan seluruh kampus. Tubuh Timothy ditemukan tergeletak di halaman belakang gedung. Beberapa mahasiswa berlari panik. Dosen-dosen keluar ruangan. Rio datang terlambat, melihat sahabatnya sudah tak bergerak. Di saku jaket Timothy ditemukan kertas kecil. "Aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin tenang." Kabar kematian Timothy menyebar cepat. Grup kelas mendadak sepi. Orang-orang yang dulu menertawakannya kini menunduk diam. Beberapa akun meminta maaf secara terbuka. Tapi semua sudah terlambat. Kampus Udayana mengadakan doa bersama. Dosen menegaskan pentingnya anti-bullying dan kesehatan mental. Di tempat Timothy melompat, teman-temannya menaruh bunga dan surat permintaan maaf. Rio menemukan surat lain di laptop Timothy. Isinya pendek tapi menusuk. "Kalau suatu hari ada orang yang terlihat berbeda, jangan buat dia merasa salah jadi dirinya." Rio membacanya sambil menangis. Ia membuat postingan terakhir di akun media sosial Timothy. "Dia bukan lemah. Dunia ini saja yang terlalu keras untuk orang sebaik dia." Pesan moral: jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata. Satu ejekan kecil bisa menjadi luka yang tidak terlihat. Jika kamu melihat seseorang dibuli, jadilah suara yang membelanya. Dan jika kamu sedang merasa sendiri,
Tolong jangan menyerah, carilah bantuan. Hidupmu berharga.